gempa 9,1 memicu tsunami 20 meter, banyak sekali. Oh yang itu. Oh ya kebetulan sih, aku juga mau sampai ke Pak Ari juga. Mending sama-sama aja kita ke sana gara-gara lebih jelas lagi. Yuk. Ya. Masuk. Misi Pak. Ya, gimana Bun? Gimana Kak? Dulu. Ya, Kadang... Ini siapa yang mau melapor dulu nih? Ya Pak, melaporkan. Ini banyak sekali info di Facebook, katanya ada gempa 9,1 memicu tsunami 20 meter. Gimana Pak? Pada takut semua, jadi nanyainnya ke Oke, jadi gimana Bun di operasional sudah bikin press release menerusin dari pusat, bisa diterangkan ke EKW? Jadi berita itu memang benar ya, ada potensi terkait dengan potensi gempa dan efeknya, yaitu berupa ketinggian tsunami hampir atau hingga 20 meter di selatan Jawa. Dan namanya juga potensi, itu merupakan hasil dari kajian-kajian, dari penelitian-penelitian dan data historis. Jadi itu press release-nya itu memang benar, dan Eka nggak perlu panik sebenarnya. Itu namanya potensi, dan malah sebenarnya justru Eka dan masyarakat itu sebenarnya beruntung sudah dikasih tahu sejak dini, jadi mempersiapkan diri untuk persiapan mitigasi bencana kayak gitu Kak. Memang Eka panik, takut banget ya? takut Kak, karena Lombok ini kan masuk ke jalurnya selatan itu Pak, kata-katanya sih gitu. Oke ya Bel, memang daerah kita daerah aktif secara gempa bumi ya. Namun betul kata saya Bunaga tadi bahwa kita memang harus paham tentang potensi, karena daerah kita daerah sumber gempa, jadi kita harus tahu potensinya. Potensi ini jangan diartikan besok gempa pasti terjadi segitu, enggak. Artinya ini perhitungan dari para pakar. Nah betul kan ya Bun, jadi Iya, para pakar itu menghitung itu tentunya dengan tidak sembarangan. Nah, jadi dia menghitung baik dari penelitian sebelumnya, ada Ron Haris ya Bun ya, ada Ron Haris, ada Wijo Kongko, dan kesimpulannya sama bahwa daerah kita mempunyai potensi gempa bumi dan tsunami yang tinggi. Nah untuk di selatan itu bisa terjadi 9,1 itu ketika di daerah namanya daerah seismik gap. Daerah yang jarang gempa itu ada dua sumber, ketika dia berbarengan pecah itu bisa berpotensi 9,1. Artinya itu kejadiannya tidak besok atau besok, tapi kita menghitung potensinya. Sekali lagi hanya dihitung potensinya ya Bun. Jadi bisa diterangkan Bun, potensi itu apa sih sebenarnya? Apa bedanya dengan prediksi ayo Bun? Oke. Oke, jadi Mbak Eka, dari artinya aja sih potensi itu adalah kemampuan yang memungkinkan untuk berkembang. Itu dari kata arti dari Kamus Bahasa Indonesianya aja. Nah, maksudnya kalau dikaitkan dengan gempa, jadi para pakar menyimpulkan bahwa sumber gempa tersebut masih bisa menimbulkan kekuatan gempa yang bisa lebih besar. Nah, jadinya makanya kenapa bisa 9,1 itu dari pakar dan pemerintah bekerja sama dan memberikan worst case atau skenario terburuk ya kepada masyarakat yang terdampak. Betul. Berarti ini yang digarisbawahi adalah skenario terburuk. Iya. Artinya skenario terburuk itu perhitungan maksimalnya. Berarti Itu- itu pasti Pak? Pasti akan terjadi? Kepastiannya tidak, karena ini bukan prediksi potensi, Yes, betul. tapi itu menurut skenario perhitungan matematis, skenario terburuknya segitu. Nah, untuk pasti terjadi atau enggak, gempa belum bisa diprediksi. Nah, itu bedanya prediksi betul. gimana? Nah, jadi kan Hmm. Eka juga pasti mendengar ada baru-baru ini ada prediksi gempa bumi ya. Iya. Nah, sebenarnya prediksi itu di belahan dunia manapun dan negara manapun, sampai Amerika, Jepang, Cina, itu sebenarnya sampai saat ini belum berani mengungkapkan bahwa prediksi gempa itu bisa dilakukan. Ya, itu karena kalau namanya prediksi, wah, itu bakal banyak efeknya. Tetapi diingat, Eka harus tahu juga, prediksi itu harus mencakup 4 syarat. 1, waktu kejadiannya. Kemudian kedua, kekuatan magnitudonya. Ketiga, kedalamannya. Dan 4, di mana. Tapi itu harus spesifik. Itu baru bisa dikatakan prediksi. Nah, yang Eka lihat prediksinya apa? Katanya di gempa selatan Jawa Pak. Nah, apakah itu spesifik nggak? Tidak sih Kak. Nah, berarti tidak masuk unsur prediksi. Nah, betul sekali. Ini menarik. Analogi paling gampangnya adalah Eka ini setiap hari makan manis. Nah, itu dokter bisa, oh Eka berpotensi penyakit diabetes. Kalau mengkonsumsi itu terus-menerus. Tapi kalau ditanya prediksinya kapan Pak? Tanggal berapa? Jam berapa saya akan terserang diabetes? Nggak bisa. Itu bedanya. Kalau prediksi itu ya diterangkan Sabun tadi, ada waktu, ada kekuatannya, ada lokasinya tepat di titik.
latitude sekian, longitude sekian, itu jadinya prediksi. Jadi itu berbeda. Kalau potensi orang pasti akan tahu, oh kalau Eka ini ternyata makannya manis terus, nanti suatu saat akan diabetes. Nah potensi gempa juga sama. Kalau di situ zona gempa dia menyimpan energi terus menerus, nanti suatu saat nanti, tapi tidak bisa diprediksi kapannya. Coba bisa diceritakan Bun, bulan ini di NTB ada berapa gempa? Di bulan September ya, kita berbeda dalam satu bulan itu terjadi 342 kejadian. Nah, di mana kita merasakan di NTB itu 7 kejadian gempa bumi yang dirasakan seperti itu Eka. Nah, dari 342 itu ternyata gempanya kecil-kecil dan dangkal, artinya setiap hari itu memang terjadi gempa, tapi gempanya magnitudenya kurang dari 3. Yes, betul. Artinya berarti memang kita daerah sumber gempa, tapi kejadian yang paling sering adalah gempa kecil. Semakin besar magnitud gempa itu kejadiannya akan semakin lama. Contoh gempa Aceh. Gempa Aceh itu menurut potensi para ahli periodenya bisa sampai ratusan tahun. Jadi kita punya waktu ratusan tahun untuk mempersiapkan kesiapsiagaan kita. Nah kalau kita nggak mulai dari sekarang kita siap, nanti kita ada kejadian benar kita nggak siap. Ini yang penting. Jadi untuk kesiapsiagaan gimana pun biasanya yang kita lakukan di BMKG. Yang pertama untuk kesiapsiagaan, ya jelas harus pahami dulu informasi BMKG. Tuh. Ya, yang pertama itu gempa. Yang kedua itu tanggap peringatan dini. Peringatan dini. Tanggap evakuasi. Evakuasi. Sebenarnya tadi itu sengaja ini yang ngecas Pak Ardi aja. Oh, ternyata Pak Ardi gitu ya. Jadi kalau kita di Covid nih Bun, COVID, kita kan okay. 3M. Ya. Memakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan. Di gempa juga ada 3T. Tanggap gempa, tanggap peringatan, tanggap evakuasi. Tanggap gempa itu apa, Bil? Kamu daerahnya dekat di pesisir. Kalau ngerasain gempa itu dalam waktu yang lama, guncangannya keras, waktu lama ini bukan menit loh Bun ya. Berapa detik biasanya Bun gempa yang 20 ya, makanya istilahnya terkenal 20 itu 20 detik guncangan gempa yang keras, kamu tidak bisa berdiri, itu kamu harus tanggap. Itu tanggap gempa, berarti ada gempa besar di sekitarmu. Kamu harus siap-siap melakukan penyelamatan. Kemana? Melalui jalur evakuasi. Kedua, tanggap peringatan. Tanggap peringatan ada berapa Bun? Kalau BMKG memberi informasi ada berapa? Ada 4 peringatan dini 1 sampai 4. Sudah tahu belum? Belum Pak. Nah, nanti sana ini yang saya bilang jelasin nih. Jadi peringatan dini ya. Peringatan dini pertama itu isinya BMKG memberikan parameter gempa dan ada isinya berpotensi tsunami. Ya, dan ada daerah-daerah yang terdampak. Peringatan dini kedua itu berisi perbedaannya dengan yang tadi pertama adalah adanya pemutakhiran upgrade analisa parameter ya, bukan perbaikan. Kalau perbaikan berarti ada yang salah, bukan. Peringatan dini yang ketiga itu bedanya adalah yang berubah atau yang ditambah itu adalah daerah-daerah yang benar-benar terdampak hasil dari observasi sensor-sensor yang ada di tengah laut maupun di pesisir. Type gate, ya, dot buoy dan sebagainya. Nah, dan peringatan dini keempat itu peringatan dini dinyatakan berakhir. Pengakhiran, bukan dicabut ya Bun. Bukan dicabut sekali lagi. Apa bedanya Kak? Ya kembali lagi, kalau dicabut berarti ada yang keliru berarti di awal, bukan gitu Pak ya? Pak Ya, betul. Kalau pengakhiran itu ancaman tsunami-nya dinyatakan sudah berakhir berdasarkan dari observasi TEDGIT tadi. Tinggi tsunami sudah melemah. Kalau sudah melemah itu 2 jam setelah melemah itu BMKG berhak mengakhiri. Buat apa Bun? Buat kesiapsiagaan. Orang-orang yang terdampak itu kan butuh diselamatkan. Iya, kapan dia boleh menyelamatkan? Kalau BMKG sudah mengakhiri, barulah turun tim IRC, tim SAR, tim BPBD. Jadi seperti itu rantai peringatannya. Itu baru tanggap peringatan Bun. Tanggap evakuasi. Kapan sih kita evakuasi Bun? Penting itu Pak. Jadi ada 3 status di PD1 ya. PD1. Jadi kalau awas, siaga, waspada. Jadi kalau siaga ketinggian 0,5 sampai 3 meter, kita wajib evakuasi daerah yang dengan status siaga. Kalau awas, lebih dari 3 meter. 3 meter. Itu udah evakuasi menyeluruh satu desa. Evakuasi sesuai dengan jalur evakuasinya. Ingat, evakuasi menyeluruh ini beda. Jadi kalau menyeluruh itu sampai landaannya itu lebih jauh. Kalau waspada, kita perlu evakuasi nggak?
Kalau waspada sekedar menjauhi bibir pantai saja karena ketinggian gelombangnya itu di bawah 0,5, tapi tetap hati-hati. 2018 status Lombok itu waspada. Jadi tidak perlu evakuasi. Kalau cuma waspada, kita boleh beraktivitas di pantai atau menjauhi pantai itu sudah cukup. Artinya tetap kita menghindari dampak dan kita tidak perlu evakuasi menyeluruh. Itu 3 tanggap yang harus kita pahami. Nah sekarang kita sudah ada potensi. Itu ya yang perlu kita ketahui ya, kita harus membangun kesadaran dari kita bahwa kita harus tahu daerah kita dekat sumber gempa. Kalau ada gempa ngapain? Nah itu 3 tanggap itu. Apalagi sekarang zaman eranya persiapan ya Kak, Bapak ya. Persiapan bukan eranya mengandai-andaikan kapan terjadi gempa ya, kapan. Jadi malah berfokusnya ketakutan pada masyarakat Eka. Jadi era persiapan yang tadi Bapak bilang, mempersiapkan diri. Nah masyarakat juga harus seperti Eka Bun. Setiap ada informasi tetap tenang, jangan panik. Artinya harus di cross check dulu kebenarannya. Bisa jadi informasinya tidak utuh. Mohon tetap tenang, tidak panik untuk memahami informasi potensi. Jadi kita harus tetap bersiap siaga, mitigasi, pastikan informasi kebenarannya dari instansi yang terpercaya. Nah, baru juga penjelasan lahan kepala kantor BMKG Mataram. Mau hubungi alamat kantor BMKG. Nah, alamat sosial medianya ini. Nanti nomor teleponnya juga. Desa pada siap selamat ya. Lalu ikuti informasi dari BMKG Stasiun Geofisika Mataram untuk RTB Siap selamat.